Jadi intinya semakin kita nggak sadar, nggak aware sama sisi gelap kita itu, maka hal ini akan selalu manifest dalam hidup kita sampai You're kita. listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hari ini kita akan memahami betapa sulitnya menciptakan sebuah realitas yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuatu yang kita anggap sebagai ideal jika kita mengabaikan aspek penting dalam pengembangan pribadi atau siapa diri kita. Nah, aspek krusial ini dikenal sebagai mengenal sisi gelap kita atau shadow work. Sepanjang hidup kita itu kan selalu menyerap dari dunia di sekitar kita gitu ya. Nah, hal ini akan membentuk pola atau ide dan juga energi yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, periode yang paling mudah untuk dipengaruhi itu kan anak-anak sekitar umur 0 sampai 7 tahun. Di mana saat itu anak-anak masih beroperasional dalam gelombang otak theta, sebuah gelombang atau keadaan yang sama ketika teman-teman menggunakan audio chiller dari Kunci Hidup. Meditasi ini didedikasikan untuk channeling atau mengarahkan energi positif di balik keinginan yang kita ingin manifestasikan. Jadi, aku akan membimbing teman-teman semua untuk memvisualisasikan bagaimana sih rasanya ketika kita mengalami atau manifestasi kita sudah terjadi. Warning, audio ini didesain secara spesial untuk mempengaruhi dan memodifikasi gelombang otak kita dengan menggunakan frekuensi tertentu, baik itu berupa cahaya yang saat ini teman-teman lihat, dan juga suara berdasarkan ilmu sains modern untuk menginduksi keadaan optimal manusia dalam bermeditasi. Nah, jadi gelombang otak theta ini memungkinkan sebuah informasi meresap secara langsung ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, sayangnya banyak dari kita itu tidak memiliki lingkungan yang harmonis atau lingkungan yang memiliki cinta tanpa syarat atau unconditional love. Nah, ataupun sebuah lingkungan yang memberikan pemberdayaan atau panduan tentang cara mengakses kekuatan batin kita. Sebaliknya, kita itu biasanya akan menyerap sebuah pola, ide, dan juga energi-energi tertentu yang seringkali sejak masa kecil yang tidak lagi melayani diri kita dengan baik atau sesuatu yang menghambat perkembangan diri kita semua. Dan semua ini biasanya akan membentuk sebuah bayangan atau sisi gelap kita yang terus-menerus akan mengirimkan sebuah frekuensi yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menciptakan dengan sengaja. Nah, penyelesaiannya itu bukan hanya dengan menambahkan lebih banyak lagi suatu hal ke dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, tetapi justru kita mengambil langkah yang sebaliknya. Jadi lebih ke arah bersih-bersih, unlearn, and relearn. Nah, proses ini biasanya akan melibatkan sebuah aksi membersihkan pola-pola yang menghambat perkembangan kita, kemudian kita akan belajar untuk memaafkan dan juga melepaskan. Banyak dari masalah yang saat ini kita alami itu mungkin berasal dari masa kecil dan terus-menerus mempengaruhi pengalaman hidup kita sampai saat ini. Pola dan energi yang membentuk bayangan atau sisi gelap kita biasanya kan mengirimkan sebuah frekuensi yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menciptakan secara sengaja atau secara sadar atau secara mindful. Jadi dalam video ini kita akan menjelajahi lebih dalam lagi tentang apa itu shadow work atau mengenal sisi gelap dari diri kita, kemudian bagaimana cara memulainya, dan kemudian aku akan memberikan beberapa tools mungkin yang bisa membantu atau bisa teman-teman gunakan untuk membersihkan apa yang aku sebut sebagai jangkar energetik yang biasanya membuat kita berat atau di bawah kayak gitu ya. Aku akan membacakan sebuah quotes dari Carl Jung yang merupakan seseorang yang pertama kali mencetuskan konsep bayangan atau sisi gelap manusia. Jadi beliau menyatakan bahwa setiap orang yang membawa bayangan dan semakin sedikit bayangan itu diwujudkan dalam kehidupan sadar individu tersebut, maka semakin hitam dan padat bayangan itu. Jadi intinya semakin kita nggak sadar, nggak aware sama sisi gelap kita itu, maka hal ini akan selalu manifest dalam hidup kita sampai kita sebel banget dan bingung kok kejadiannya ini lagi, cuma beda tokoh, beda cerita, beda waktu. Tetapi inti atau dasarnya itu selalu sama. Nah, bayangan atau sisi gelap ini seringkali menghambat niat kita dan biasanya menyebabkan sebuah sabotase diri dan juga pola yang berulang. Jika kita sering merasa terpicu atau ke-trigger atau mengalami sebuah manifestasi yang negatif yang sama, itu adalah tanda bahwa bayangan kita atau shadow kita itu mempengaruhi tindakan kita.
Nah, kutipan dari Carl Jung itu sejalan dengan hukum the law of attraction. Jadi, bahwa kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tetapi kita menarik apa yang sama dengan kita. Dan bayangan kita adalah bagian integral dari diri kita yang pasti akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga tindakan kita. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau kita itu selalu memancarkan sebuah gelombang seperti radio berjalan. Dan transmisi energi kita yang secara terus-menerus memancar ke alam semesta, itu biasanya dikenal sebagai tindakan yang tak terbatas. Bayangan kita kalau nggak diintegrasikan atau jadikan satu, atau kita lihat atau kita perhatikan, mungkin akan mengirimkan sebuah frekuensi yang bertentangan atau yang menetralisir atau yang mungkin ngeblok dari sinyal positif yang kita kirimkan secara sadar. Nah, apapun ceritanya, biasanya itu berada di pikiran bawah sadar. Jadi kita nggak sadar gitu kalau kita memiliki sesuatu yang kontra dengan apa yang kita pikirkan secara sadar. Untuk mengatasi hal ini, latihan pelepasan dan juga shadow work itu menjadi penting. Kenapa hal ini penting? Karena dia akan mengintegrasikan bayangan ke dalam kehidupan sadar kita. Jadi kita aware gitu terhadap pola pikir kita. Aku akan memberikan sebuah analogi tentang jangkar energetik yang menggambarkan konsep ini secara efektif. Bayangkan diri kita itu mengambang di dalam air. Tanpa jangkar, kita itu secara alami akan naik ke atas atau ke permukaan. Hal ini mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi. Namun, karena kita memiliki jangkar energi yang berakar pada bayangan kita atau sisi gelap kita, hal itu akan menahan kita, mencegah gerakan kita untuk ngambang ke atas kayak gitu. Nah, jangkar ini dapat bervariasi dalam beratnya dan juga berasal dari trauma apa atau masalah masa kecil yang belum terselesaikan atau mungkin pengalaman negatif sehari-hari yang kita alami dan lain sebagainya. Nah, untuk naik ke skala kesadaran yang lebih tinggi dan juga mewujudkan perubahan yang positif, sangat penting untuk bisa melepaskan jangkar-jangkar ini melalui shadow work atau pekerjaan bayangan istilahnya. Nah, baik hal itu berurusan dengan jangkar yang besar dari masa lalu atau yang lebih kecil yang diperoleh setiap harinya, sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, yang bete kayak gitu kan. Nah, penting untuk menanganinya dan juga menghilangkannya. Mengabaikan jangkar-jangkar ini dapat menyebabkan akumulasi yang lebih banyak lagi yang kemudian akan menghambat kemampuan kita untuk naik secara alami. Banyak orang yang menolak untuk melakukan shadow work. Nah, beberapa dari mereka itu berpikir bahwa kalau mereka membiarkan diri mereka untuk merasakan emosi yang negatif gitu ya, atau yang sulit, mereka itu akan menarik lebih banyak lagi hal negatif ke dalam hidup mereka. Dan beberapa orang lagi itu biasanya karena ya takut aja, karena hal ini kan membutuhkan banyak sekali keberanian untuk menghadapi rasa sakit dari trauma-trauma itu sendiri ya, dari bagian-bagian kita yang utuh terpecah dari bagian kecil dan kita kehilangan dari diri kita sendiri, merasa tidak dicintai dan tidak diterima. Sekali lagi aku cuma mau mengingatkan bahwa apa yang kita tarik itu adalah apa yang kita percaya, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, darling. Nah, sisi gelap ini termasuk karena mereka itu kan berada di alam tidak sadar atau di alam bawah sadar kita sampai kita menyadarinya. Jadi dengan melakukan shadow work itu berarti kan kita menggali dan akhirnya merasakan kembali emosi yang telah lama kita hindari gitu kan. Nah, karena emosi yang ditahan ini, dia akan menarik situasi yang menyakitkan ke dalam kehidupan kita saat ini dengan tujuan sebenarnya ya, untuk dilihat atau disadari oleh kita, yang kemudian diharapkan kita akan mengambil sebuah aksi untuk melakukan sesuatu, alias siklusnya diselesaikan, seperti itu. So, ternyata aku baru sadar setelah aku edit, audionya itu bermasalah dari mulai suaranya wing dan akhirnya hilang, alias aku ngomong, mulutku berbicara tapi nggak ada suaranya. Jadi aku akan mengulang lagi apa yang aku bicarakan, yaitu siklusnya diselesaikan, siklusnya diselesaikan. Maksudnya apa? Siklus dari emosi. Nah, kebetulan aku baru selesai dengan yang namanya proses aktivasi kundalini, mungkin teman-teman bisa lihat. So ya, intinya yang namanya siklus emosi itu dimulai dari pikiran. Ketika kita memiliki sebuah pikiran, apapun itu pikirannya, misalnya mikir masa depan, akhirnya terciptalah sebuah emosi. Apa ya emosi yang tercipta kalau kita mikir masa depan? Tergantung. Kalau misalnya areanya ekonomi itu tadi mungkin kita jadi was-was atau worry. Kalau kita mikirin apa yang terjadi seputar konspirasi teori, mungkin kita arahnya menjadi takut melihat masa depan dan lain sebagainya. Intinya pertama itu adalah
kita memiliki sebuah pikiran, setelah ada pikiran kita akan memiliki sebuah rasa. Kemudian yang harus dilakukan itu sebenarnya kan kita untuk hadir seutuhnya dialami dan dirasakan. Cuma kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Kita justru mengalihkannya mungkin dengan makan atau nonton yang lucu-lucu atau binge watching dan lain sebagainya. Kita jarang sekali mau duduk diam bersama rasa itu, atau bahkan mungkin kita tidak memiliki kesempatan karena lingkungan dari sosial kita memaksakan kita untuk bertindak sebaliknya. Misalnya anak kecil, cowok biasanya ya, kalau misalnya sedih, mereka kan biasanya merasakan hadir seutuhnya di rasa itu, terus mengalaminya, tapi orang tuanya biasanya nggak boleh kayak gitu, anak kecil kok nangis, cowok lagi, nanti ciwek atau apalah kayak gitu. Akhirnya di stop, dan hal itu akan menyebabkan yang namanya perpecahan atau trauma itu tadi. Dan trauma ini biasanya berada di beberapa layer dari tubuh kita, karena tubuh kita kan nggak hanya tubuh fisik saja. Intinya, balik lagi sebelum aku muter-muter, siklusnya diselesaikan, habis itu kita harus memprosesnya. Bagaimana cara memprosesnya, setiap orang beda-beda. Kalau teman-teman ikut acaranya proses aktivasi Kundalini, biasanya aku akan mengajari bagaimana cara memprosesnya yang menurutku so far itu efektif ya. Jadi memproses yang namanya emosi itu kan banyak sekali, tergantung alirannya apa istilahnya kayak gitu ya. Ada yang misalnya diprosesnya itu menggunakan jurnal. Nah itu juga bagus, tapi itu dia lebih fokusnya ke psychological kita atau tubuh mental kita, di mana di sana nanti akan diberikan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan yang sederhana tapi ampuh dan kuat ini akan membuat kita menjadi sadar akan pola kita yang mungkin tidak mendukung atau memberdayakan buat kehidupan kita atau kemajuan kita secara individu, baik spiritual level maupun ekonominya, finansial, mental, emosional, dan lain-lain. Nah, dari sana nanti kesadaran kita akan meningkat kalau kita sudah tahu gitu kan. Nah, dengan begitu artinya teman-teman bisa melakukan jalur itu. Jalur itu artinya psikologi ya. Melalui psikologi itu menggunakan yang namanya jurnal shadow work. Kebetulan aku juga menjual secara terpisah jurnal shadow work ini. Nanti teman-teman bisa lihat di link di bawah. Jadi tubuh kita itu ada tubuh fisik, ada tubuh eterik. Nah, kalau misalnya teman-teman datang di proses aktivasi Kundalini, biasanya yang akan aku akses, teman-teman juga aku ajarin gimana cara aksesnya itu tubuh eterik sama tubuh fisik. Karena menurutku tubuh kita itu keep the score atau menyimpan semua data tentang kita, sejarah kita. Your body is your mystery school kan. Sekolahan misteri itu bukannya kita belajar ke guru ini itu kemana-mana ya. Mungkin dari mereka kita dikasih tahu toolsnya atau caranya, tapi tempat yang harus didalami, diselami, digigi atau diteliti lebih dalam lagi itu sebenarnya di dalam diri kita sendiri, tubuh kita. Karena tubuh kita itu yang menyimpan semua historinya ya, buku sejarahnya lah. Kalau kita pernah waktu kecil ditinggalin sama mamanya misalnya ke pasar, itu kasusku. Nah, aku merasa kayak tidak dihargai, unworthiness, merasa sendiri, merasa kecil dan lain sebagainya. Itu bisa dicari di salah satu fascia atau di dalam tubuh kita. Ada nanti muncul ke permukaan, oh ternyata di sini di pundak, atau oh ternyata di bawah tulang ya, di bawah tulang dada yang sebelah kiri, atau yang di belikat kayak gitu. Beda-beda sih setiap peserta pak itu pasti ada saja ini ya, masukannya gitu, rasa sakitnya tiba-tiba muncul di sana. Nanti kita akan lakukan sesuatu di mana akhirnya emosi itu selesai siklusnya. Mereka nangis, mereka ya menyelesaikan, memproses dan memaafkan. Nah, biasanya kalau dari ini bolak-balik ya. Jadi kalau di PAK itu kita nggak fokus sama ceritanya, siapa yang menyakiti kita, kenapa dia melakukan hal itu dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak nggak curhat-curhatan kayak gitu. Cuma lebih, iya betul, aku pernah punya trauma itu, nanti tiba-tiba muncul ke permukaan, mereka biasanya nggak tahu itu apa, tapi kita sudah memprosesnya, menyelesaikannya, dan melepaskannya, kemudian memurnikannya. Karena di akhir acara itu biasanya aku akan melakukan sebuah transmisi dan juga transmutation, alias dirubah itu energinya yang tadinya sadness, atau ini kan kalau ada di sini teman-teman lihat sistem bimbingan emosi atau Dr. Hawkins Scale, itu kan ada kan level kesadaran, sama juga emosi itu kan ada berapa hertznya. Nah itu kita akan rubah yang tadinya shame, atau merasa aib, atau merasa hina, itu nanti kita akan rubah menjadi pure of chi, atau pure prana, sesuatu life force energi yang murni, yang bisa kita gunakan untuk healing, untuk integrasi dari proses healing kita, untuk kesadarannya lebih tinggi lagi, energinya lebih tinggi lagi. Makanya masukannya atau biasanya mereka
apa sih, kayak testimoni lah ya. Masukannya itu selalu bilang, "Aku jadi berenergi, walaupun selesainya malam, nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi, tapi mereka bisa bangun pagi, terus merasa segar, merasa enak, dan lain sebagainya." Ada yang bisnisnya meroket karena dia benar-benar bersemangat. Nah, ketika energi kita meningkat, otomatis kan kita bisa melayani lebih banyak orang lagi, otomatis ya itu tadi, segala sesuatunya akan menyesuaikan, ya kan? Kita menarik apa yang sama dengan energi kita atau frekuensi kita itu tadi. Semakin banyak yang dimurnikan, dibersihkan, apapun prosesnya guys. Aku bukan promosi tentang proses aktivasi Kundalini ya, cuma ini karena apa yang aku tahu aja. Nah itu kan aku memurnikan kayak gitu. Dengan teman-teman juga pesertanya itu kita saling kerjasama lah bareng-bareng, nggak cuma aku aja yang kerja di situ. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ngambil arahnya ke psikologi di sana, silahkan cari yang namanya jurnal shadow work atau mengenal sisi gelap kita, baik yang versi gratis karena banyak sekali yang versi gratis di luar sana ya, jadi nggak usah keluar duit. Silahkan diisi, dicerna, ditelaah pelan-pelan aja, dijawab semua pertanyaannya karena akan membantu kita menjadi menemukan, oh ternyata pola pikirku salah toh, oh ternyata aku begini toh, oh ternyata. Nah itu akan membantu kita untuk lebih aware ke depannya, kesadarannya lebih meningkat, kesadarannya lebih murni ya, seperti itu istilahnya. Walaupun biasanya segala sesuatu yang bersifat free itu ya namanya juga gratisan ya kan, bagus tapi kayak icip-icip lah, biasanya bagus, enak tapi kurang ya kan, nggak mantep, nggak kenyang. Nah jadi kalau misalnya teman-teman udah nyobain versi gratisannya si A, ya silahkan dibeli versi yang benerannya karena biasanya nilai transformasinya akan lebih banyak hasilnya kalau membeli yang versi bukan gratis. Maksudku seperti itu. Jadi selesaikan siklus emosinya. Kalau ada emosi yang nyangkut di badan kita, silahkan dicari dan diselesaikan lagi di area tersebut dengan banyak cara atau banyak hal. Banyak sekali modality di luar sana yang bisa dilakukan. Yang kedua, bisa menggunakan jurnal shadow working, baik itu yang versi gratisan atau bisa juga membeli, terserah, versinya juga banyak sekali di luar sana. Silahkan dilakukan, kemudian bisa mengikuti proses aktivasi Kundalini yang aku selenggarakan setiap hari Jumat malam sama Sabtu pagi, tapi terbatas slotnya karena aku masih level 1 guys, praktisioner ya, level 1. Jadi aku hanya bisa handle 30 orang saja, belum bisa banyak-banyak. Jadi itu artinya terbatas dan aku tidak memiliki banyak waktu ya, dalam 1 minggu aku cuma kasih 1 hari aja, yaitu hari Jumat buat aku, cuma buat Indonesia 2 slot ya. Buat Indonesia itu artinya Jumat malam sama Sabtu pagi, buat aku Jumat pagi sama Jumat malam. Alright, so that's clear. Yang ketiga itu adalah aku sudah launching video baru, kelas baru yang memang arahnya ke sana, arahnya untuk cari tahu siapa diri kita sebenarnya atau ke arah blueprint kita. Nah di sana itu tadi yang jurnal aku bilang itu ada di sana gratis. Terus dari sana juga aku ngajarin banyak hal seputar, ada manifestasi juga, ada seputar astral projection, remote viewing, quantum healing, banyak sekali guys. Ada audio juga, ada Ho'oponopono yang aku sering ngomong dan selalu menyelesaikan videoku dengan salah satu mantranya Ho'oponopono karena itu penting sekali. Apa yang kita keluarkan itu akan selalu kembali ke kita. Jadi itu artinya kita harus bisa membersihkan atau memutuskan semua karya kita sebelum, biar nggak balik gitu loh, biar nggak baliknya tidak bagus gitu ya menurut Dr. Hulen waktu aku belajar langsung sama dia. Nah ini aku kasih nama Kunci Hidup 33-Day Challenge. Selamat datang di 33 Hari Kunci Hidup Challenge, di mana teman-teman akan memulai perjalanan keaslian jiwa alias ke arah blueprint dari teman-teman semua. Jadi intinya selama 33 hari ke depan, selama teman-teman ngikutin kelasnya ini, kita akan kasih dirimu itu sesuatu ya untuk dipelajari, baik itu satu modul ataupun satu materi yang akan terbukanya satu persatu per hari ya. Terus dari sana juga nanti akan diberikan sebuah tugas berdasarkan materi tersebut. Apapun materinya hari itu, kalau misalnya seputar procrastination ya ada hubungannya seputar procrastination. Kalau seputar bagaimana cara memilih secara sadar ya seputar memilih secara sadar dan lain sebagainya ya. Atau iya banyak sekali di situ. Nanti ada juga seputar forgiveness ya, yang berupa Ho'oponopono itu tadi, ada cryptocurrency-nya juga.
Ada apa lagi ya? Ada sesuatu yang mungkin jarang dibahas di luar sana karena masih sangat sensitif seputar esoterik gitu ya. Terus apa lagi? So many guys. Berupa 17 modul di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ikut MMM itu 7 modul aja. 6, karena aku lagi mau upgrade, di kepalaku udah bilangnya 7. Tapi untuk saat ini masih 6, nanti aku upgrade jadi 7 modul. Nah, di 33 ini, 33 KHC, itu memiliki 17 modul. Nah, 17 modul itu materinya tuh banyak sekali. Dan harganya masih sangat murah saat ini, itu cuma $33 aja, karena ya 33 KHC, $33 kayak gitu, atau sekitar 555.000, tetapi itu hanya harga pre-sale aja ya, nanti kedepannya itu harganya di atas 2 juta yang pasti, setelah tahun baru. Nah, jadi silahkan kalau mau melakukan apa yang aku sarankan itu tadi, baik itu versi gratisan, it helps. Terus kalau versi berbayar itu cuma kayak lebih cepat aja perjalananmu gitu ya. Kalau misalnya versi berbayarnya juga kan banyak kan yang aku kasih pilihannya. Jadi terserah apapun yang dipilih, yang penting dilakukan itu aja. Kalau misalnya no, I don't want all of that, that's fine. You are exactly where you are gitu kan. Kamu sudah tepat berada di manapun. Ngomongnya terlalu cepat, terlalu bernafsu. Kita sudah berada di tempat yang tepat dimanapun kita berada saat ini. Seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu FOMO, nggak usah terlalu kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau memang maunya nyantai aja, santai aja deh, I'm fine with the way I am gitu. Aku nggak masalah deh dengan apa yang aku rasakan saat ini, hidupku baik-baik saja. That also fine. Yang penting kita bisa hadir seutuhnya and feel love, feel gratitude, merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apapun yang kita hadapi saat ini, kemampuan kita, dimanapun kita berada. Dan seperti biasa, darling, thank you, I love you, and bye for now.